ini ya kasus yang sering saya temui, ya udahlah semua laki-laki tuh sama karena banyak viral marak laki-laki selingkuh, KDRT, judi dan segala macam. Mereka ngerasa laki-laki itu semua sama. Yang penting ya karena itu semua sama, bagus aku cari yang ada uangnya, walaupun dia dia punya banyak duit. Rumah tangga itu tetap harus saling terus dikomunikasikan. Jangan kita ngerasa dia tuh dulu waktu awal nikah sukanya dikasih pizza gitu misalnya contoh. Terus dilakukannya sampai tua, kan itu kan terus berkembang. Sedangkan kita aja dalam karir aja tuh ada levelnya gitu, dan rumah tangga kan juga ada levelnya. Perempuan kalau sudah menikah, kalau dia tidak sibuk cari ilmu, maka dia disibukkan dengan perasaannya. Laki-laki kalau sudah menikah tidak sibuk juga cari ilmu, ketika dia mapan, maka dia akan sibuk dengan hawa nafsunya. Bahwa segala sesuatu itu ada loh pondasinya. Nah, rumah ini didirikan ada loh pondasinya. Kalau pondasinya tidak kuat, maka rumahnya gampang roboh. Kalau pondasinya salah, maka rumahnya bisa miring. Kalau pondasinya salah hitung, keliru, bangunan yang mau dibangun tidak sesuai dengan yang mau diinginkan. Nah, begitu juga berumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ahoy. Tepuk tangannya dong. Bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting. Pada kesempatan hari ini kita berkesempatan untuk bisa mengudara kembali ya di waktu-waktu yang padat. Insya Allah di weekend ini kita masih bisa ngobrol-ngobrol santai walaupun cuaca kadang hujan kadang panas ya. Dan ingin kami sampaikan bahwa kali ini kita live di channel Naira Studio Podcasting, itu ada di Facebook. Jadi jangan lupa bagi sahabat podcaster atau tim kita yang ada di studio, bantu share linknya agar kemudian bisa sampai informasi dan diskusi kita ini di luar. Dan harapannya kepada sahabat podcaster bisa tektokan ya, bukan tiktokan, tektokan dengan kita untuk diskusi langsung dengan dua narasumber kita yang luar biasa. Karena biasa di luar, maka hari ini kita tarik ke dalam. Ada Kak Putri dan Bunda Kembang. Salah lagi Kak Putri lagi. Ada Kak Dila. Sorry Kak Dila dan Bunda Kembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebiasaan ya nih tektokannya sama Kak Putri. Semoga Kak Putrinya nggak batuk-batuk di luar sana deh ya. Amin. Oke, sore hari ini kita membahas sesuatu yang masih viral, mudah-mudahan masih hangat ya, dan sampai dengan saat ini beritanya masih digoreng ya. Kalau kata Mendagri itu jangan digoreng-goreng. Kalau ini memang digoreng kelihatannya ya. Dan kita ingin tampilkan judul kita pada sore hari ini. Boleh operator ditunjukkan judulnya? Ya, sukses jadi pegawai. Kelihatan di sana ya. Siapa yang tinggalkan siapa? Menarik sekali ya. Nah, ini kenapa kita ambil Kak Putri dan Bunda? Sebenarnya, Kak Putri lagi. Kak Dila ya, kalau susah kali nyebutnya yang gampang. Biasanya Kak Putri ya. Kayaknya dipanggil-panggil ini bentar lagi. Iya, sorry. Ya, kenapa kita ambil judulnya kali ini? Karena memang seperti yang saya sampaikan di awal, ini lumayan viral dan sebenarnya dari kejadian yang pertama dan yang kedua itu jedanya nggak begitu jauh ya. Yang pertama kemarin kita dapat berita, mungkin cuplikan beritanya bisa dimunculkan mungkin operator. Nah ini netizen heboh di media sosial, istri lulus PNS ceraikan suami kuli. Masih ingat mungkin ya, Bunda Kembang dan Kak Dila masih ingat kayaknya terkait dengan cerita termehek-mehek ini. Tapi memang nggak sebadai kata orang Medan. Belum, sabar jangan ditutupi dulu. Nggak sebadai cerita yang kedua ini, ini istrinya yang lulus PNS ya atau P3 kayak PNS kayaknya ya, CPNS ya, yang di daerah apa tadi daerahnya? Daerah Jawa ya. Iya di daerah Jawa, di daerah Jawa Barat kalau saya nggak salah. Apa Patir daerahnya? Lupa nama daerahnya. Tadi yang kita cancel gambarnya dari Cianjur ya, dari Cianjur, dan kemudian kisah ini berpindah ke daerah Singkil.
Disingkil kebalikannya nih Bunda. Nah yang disingkil ini yang laki-lakinya lulus P3K dan istrinya yang dicerai. Nah, tapi ada satu orang content creator yang buat sebuah konten itu yang dia bilang kenapa ya drama perceraian kedua kejadian yang berbeda ini tidak seheboh kejadian terakhir. Jadi kalau seandainya kejadian yang di Aceh Singkil ini seluruh wanita di seluruh dunia ini berduka dengan kejadian itu. Tapi tidak kejadiannya sama dengan yang terjadi di Cianjur tadi. Ya, ini kan beritanya digiring ya sampai kemudian diundang di stasiun TV. Kemudian juga ibu-ibu yang marah-marah itu yang tante ya tetangganya itu yang kemudian nunjuk-nunjuk itu yang pakai salon pas itu kepalanya juga ikut diwawancarai sama Denny Sumargo ya dan kawan-kawan selebritis lainnya. Nah, dari persepsinya saya sama juga. Oh iya ya, saya baru sadar bahwa kemarin berita terkait dengan perceraian suami kuli yang membiayai kuliah sampai kemudian lulus ini nggak sebadai dan nggak sedahsyat yang kejadian di Aceh Singkil. Nah, itu pribadi saya sebenarnya, mohon izin menilai itu dan sama persepsinya mungkin. Saya pengen tanya ke Kak Dila dulu komentarnya terkait dua berita itu. Jangan komentari pernyataan saya tadi, tapi ini fair, silahkan dari Kak Dila menyikapi dua kondisi ini. Nah, nanti bergantian dengan Bunda Kembang sebelahnya. Baik Mas Zen. Jadi sebenarnya kalau kita tilik kembali dari sisi psikologis itu kita nggak bisa bilang bahwa yang paling menderita, yang paling tersiksa itu yang kedua kasusnya. Yang pertama juga berjuangnya juga luar biasa, effortnya dia kuli untuk membiayai istrinya sampai dengan akhirnya lulus seperti itu. Tuh kan juga effort ya. Cuman kalau kita tarik lagi dari mungkin Bunda Kembang ya, sosiolog mungkin bisa lebih menjabarkan lagi bagaimana reframing ya masyarakat buat tentang bagaimana tersiksanya seorang wanita, narasi-narasi kesedihan itu ya, dan bagaimana kejamnya seorang pria, sehingga ketika ada satu pria yang baik begitu ya, tidak memunculkan ini ya, tidak bisa mewakili ya, belum mungkin masyarakat sulit untuk bisa menerima itu karena yang mereka dapat reframingnya laki-laki itu ya gak baik gitu. Harusnya kan bisa fair ya. Nah ini kita bisa kaitkan juga dengan masyarakat Indonesia yang ya menengah ke bawah gitu ya, secara intelektual, ekonomi juga kita bisa lihat bagaimana cara mereka berpikir. Kalau mereka yang memang mungkin bisa berpikir dengan bijak dan realistis, kan mereka bisa lihat bahwa ya kita juga perlu patut dukung si laki-lakinya ini gitu, dan harusnya ini diangkat malah harusnya agar orang-orang bisa lihat loh bahwa nggak selamanya laki-laki itu buruk. Ada, cuman mungkin nggak banyak aja yang ngangkat kasus ini. Artinya penilaiannya tidak objektif gitu? Penilaian tidak objektif, karena digiring dengan narasi-narasi emosional itu ya, reframing yang ada di masyarakat. Lalu bagaimana masyarakat menilai kayak ya udah mau kondom ngapain di kan gitu ya, tidak kita kan pengertian Mokondo juga itu kita harus tafsirkan kembali gitu. Lagunya sekarang udah keluar loh. Oh iya udah ditunjukin. Iya saya ada. Oke, mungkin itu sih kalau menurut saya dari sisi psikologisnya ya, ada narasi yang dikembangkan, narasi emosional itu, lalu juga rata-rata masyarakat bagaimana dalam melihat sesuatu itu kan ya ikut-ikutan perasaan emosional begitu. Sedangkan mungkin bapak-bapak yang lain nggak merasakan itu gitu. Bukan, mereka kan sibuk ya. Dan tidak memperhatikan, jadi pemerhati media sosial. Kebanyakan itu bapak-bapak, ibu-ibu walaupun ada bapak-bapak. Masuk akal. Begitu. Mungkin kalau bisa kalau misalnya saya menilainya seperti itu. Baik. Oke, dari Bunda Kembang silakan berkomentar. Tapi yang jelas faktanya dapat ya dua-dua ya Bunda ya. Ya, hanya saja gini, mungkin saya berangkat dari hal yang berbeda. Sebelumnya nih mau koreksi, saya tetap protes ini sama Bang Zen. Saya enggak sosiolog ini. Background saya itu teknik industri, kebetulan ininya S1-nya penjurusan skripsinya psikologi industri. Jadi saya ngambil S2-nya magister psikologi. Hanya saja perkembangan mendidik anak membawa saya ke dunia pendidikan gitu. Jadi itu ya. Clear ya. Jadi clear. Saya juga mohon maaf. Iya, teman-teman nanti soalnya teman saya dari USU banyak yang sosiolog. Itu si Kembang ngapain di situ tiba-tiba jadi sosiolog gitu. Jadi saya
lebih Tadi senang lupa saya dipanggil pendidik. mengasih kesempatan. Ya, Lanjut. betul. Silakan Jadi Bunda, izin lanjut. koreksi sebelumnya, ini Oke. pribadi sekali. Oke, kita melihat 2 kasus itu ya tentang maraknya perceraian. Kalau saya mungkin mohon maaf sekali, saya bagian yang tidak terlalu aktif sebenarnya, Bang Zain di media sosial. Kemudian sudah hampir sejak pasca magister itu saya memang membatasi. Gitu. Takut terpapar atau gimana Bunda? Iya bukan. Kita harus saya memutuskan untuk hidup di dunia nyata, tidak di Seru dunia nih ya. maya. Ini gitu loh. para bunda-bunda di luar sana ya, Ya. harus tahu itu ya. Memutuskan seperti itu banyak hal lah selain dari anak-anak yang kalau dulu sampai anak saya usia SMA itu saya masih aktif dan banyak berbagi sharing ya tentang pengasuhan. Seperti itu. Nah terkait 2 kasus ini mungkin karena saya bukan tipe orang yang sangat intens terhadap media sosial, jadi lebih cenderung melihatnya dengan jarak. Artinya gini, benarkah perceraian itu dikarenakan hal itu dulu. Kalau saya berpikirnya seperti Validasi itu. dulu ya. Ya, benarkah di 2 kasus ini? Artinya apa? Ketika orang sudah digiring ke dalam ranah media sosial, itu bisa bias. Yang tadinya masalah intinya apa, kemudian masuk ranah publish yang kita tahu kalau udah di media sosial kita sudah sulit mengontrol sejauh mana informasi itu akan sampai. Betul. Dan siapa saja yang akan menelannya. Mungkin itu juga kenapa akhirnya mereka diundang ke podcast itu Bunda. Nah bisa jadi seperti itu. Ya Validasi. kita udah tahu lah gitu. Jadi pergerakan itu. Jadi kalau saya lebih cenderung ke sana. Jadi gini, media sosial itu adalah dunia maya yang buat kita untuk mengambil pelajaran. Kalau saya ya, itu makanya saya selalu bilang edukator saya. Artinya semua hal yang terjadi baik dunia nyata, dunia maya, itu apa sih yang mau kita ambil dari situ? Mau ikut-ikutan. Sementara jarak kita kadang di dunia nyata saja masih bisa bias, apalagi di dunia maya seperti itu. Terus nih kamera ini kamera ini bisa merubah seseorang dalam sekejap. Yang tadinya gitu ya kan, saat berangkat dari rumah niatnya apa, mau bilang apa gitu, pas di depan kamera gitu ya kan. Apalagi misalnya hostnya Masya Allah gitu ya kan, pandai pula memancing ya kan, dan pandai pula menggiring ya kan. Jadi ya jadi yuk gitu kita bijak lah. Kalau saya mungkin mengarah ke sana ya, bijaklah melihat 2 persoalan ini. Jangan-jangan betulkah berita itu bahwa ketika banyaknya diangkat para lelaki kah, perempuan kah, suami kah, istri kah diangkat menjadi PNS atau pegawai P3 kah gitu ya kan. Lalu semakin marak kasus perceraian, ini butuh data validasi nih yang valid, yang kita perlu ini. Karena apa? Serius di dunia nyata saya, di sekitar saya, saudara-saudara saya yang diangkat jadi PNS, yang diangkat dari P3, baik-baik saja dan kawan-kawan saya begitu juga. Nah, itu menjadi komparasi bagi kita memandang yang di dunia maya dengan yang di dunia nyata benar tidak gitu loh. Atau memang ada masalah yang terpendam sebelumnya begitu ini akhirnya jadi momen gitu ya. Ya bisa jadi. Jadi kalau tadi Kak Dila bilang ya kan, terus Bang Zain bilang tuh orang-orang yang diajak di dalam itu kemudian emosi segala macam. Ini kalau ceritanya perempuan memang ranahnya itu tuh. Makanya artinya apa gitu. Terus Bang Zain nggak bisa juga itu. Kenapa kok di kasus yang kedua perempuan-perempuan tidak empati? Enggak juga. Iya kan? Enggak juga gitu. Makanya itu what's going on atau paling belakangnya. Iya. Saya kesana sih arahnya. Ini efek yang agak berbeda ini dengan Kak Dila ya kan. Kalau Kak Dila kan beda anak kekinian. Saya sudah anak Gen Z ya. Z lagi namanya nih. Baik Bunda. Begitu, baik, artinya memang mencoba untuk melihat ini dari sudut yang berbeda ya. Terkait dengan fenomena itu. Memang kalau Kak Dila memang rentan bersentuhan dengan media sosial ya. Bahkan memang sebelumnya seingat saya sebelum 2 kasus ini naik ke permukaan itu justru di daerah Banda Aceh, kemudian di Jawa Jember kalau saya nggak salah kemarin sempat saya share juga ke Kak Dila itu lebih hot lagi Bunda.
rame-rame mereka menceraikan suaminya. Nah, itu yang kita dapat informasi kemarin. Dan 2 case ini yang naik ke permukaan kemudian menjadi hal yang sangat serius dan penuh dengan air mata ya. Kejadiannya digiring ke sana, digiring kemari. Sebenarnya makanya tadi kita pengen tahu juga bahwa ada apa sebetulnya di tengah-tengah masyarakat saat ini gitu loh. Apakah memang sudah sependek itukah nilai pernikahan atau seperti apa nih? Kak Dila boleh ditambahin komentarnya. Jadi memang benar ya kata Bunda Kembang, kita harus tilik lagi kembali apa sih permasalahan utamanya. Kan gak mungkin ujuk-ujuk P3K lalu bercerai. Tapi memang Bunda, fakta ini tuh memang banyak. Mungkin di lingkungan kita enggak. Ya saya juga gitu, awalnya juga cukup mungkin cuma beberapa lah. Atau gimmick kali ya. Tapi ternyata semenjak saya mulai banyak menangani kasus-kasus secara online dari berbagai daerah di Indonesia, memang aneh-aneh kasusnya. Ya memang perkara-perkara seperti itu, tapi bukan kita katakan itu menjadi alasan utama untuk mereka berpisah. Pasti ada cara saling berkomunikasi yang salah, yang kurang tepat, saling mencintai yang gak sesuai, atau mereka sama-sama punya luka yang memang harus disembuhkan. Begitu ya, ada tidak kekonekan di antara keduanya. Memang sering kali tuh ya, rumah tangga itu awalnya kayaknya harmonis, bagus-bagus aja, saling perhatian, sampai pada akhirnya salah satunya naik level nih, apakah dapat promosi kah, dapat gaji kah. Nah, sering kali tuh klien datang, nih klien A bilang, aku tuh ngerasa dia udah gak peduli lagi sama aku, dia bilang gitu. Atau yang satunya lagi ngerasa dia itu yang gak pernah ngerti aku, yang satu yang di rumah aja, yang satu yang bekerja, begitu kan. Nah jadi kan punya 2 perspektif yang berbeda, akibat mungkin ada attachment yang berbeda. Mungkin satu yang klien A lebih anxious, yang satu avoidant, begitu ya. Tipe karakter itu yang ketika bersama tidak saling tumbuh ikut. Jadi rumah tangga itu tetap harus saling terus dikomunikasikan. Jangan kita ngerasa dia tuh dulu waktu awal nikah sukanya dikasih pizza gitu misalnya contoh. Terus dilakukannya sampai tua, kan itu kan terus berkembang. Sedangkan kita aja dalam karir aja tuh ada levelnya gitu, dan rumah tangga kan juga ada levelnya. Dulu kan belum punya anak, sekarang udah punya anak, udah ada lagi makanan viral yang baru. Dibelikin tetap pizza, ngerasa nggak dicintai, kenapa nggak ngomong? Kan begitu. Aku udah nggak suka ini lagi, aku sukanya udah apa gitu yang kekinian sekarang. Nah jadi sebenarnya kalau menurut saya itu harusnya ketika hubungan dalam rumah tangga ini juga terus didiskusikan, terus diulik kembali gitu, maunya apa. Jangan ngerasa udahlah dia ngerti lah, paham lah, begitu kan. Nah jadi ya begitu. Lalu juga kekhawatiran, mungkin kalau saya lihat ya, ini mungkin ke laki-laki dan perempuan. Kalau saya bilang maksudnya laki-laki yang bekerja, lalu perempuannya yang tidak bekerja atau merasa tertinggalkan dia di rumah, misal seperti itu ya. Tapi ini karena sekarang orang-orang berbondong-bondong ngerasa, ini ya kasus yang sering saya temui, ya udahlah semua laki-laki itu sama, karena banyak viral marak laki-laki selingkuh, KDRT, judi dan segala macam. Mereka ngerasa laki-laki itu semua sama. Yang penting ya karena itu semua sama, bagus aku cari yang ada uangnya, walaupun dia dia punya banyak duit. Pada kenyataannya gitu. Ya? Dan ternyata ketika saya ada satu kasus yang anaknya ada 3 beda-beda, dan salah satu anaknya seperti itu, banyak yang dukung anaknya model yang kayak tadi. Karena orang tua terus bertengkar. Apatis ya kesannya ya. Iya, jadi dia mikir karena semua laki-laki sama, ayahnya gitu, abangnya gitu, ya udah aku bagusan pilih laki-laki yang banyak duitnya, walaupun dia buruk setidaknya aku punya banyak duit. Nah, dan ternyata di kolom komentar tuh sangat banyak yang mendukung, mirisnya. Nah, sehingga saya melihat fenomena ini, ternyata perempuan-perempuan zaman sekarang gitu, lebih memilih mencari laki-laki yang banyak duitnya. Kalau nggak banyak duitnya ditinggal. Karena ngerasa laki-laki itu nggak nge-provide. Ini tervalidasi udah kayaknya dari statement Kak Dila ini. Apa itu? Jadi kalau dari kasus-kasusnya Kak Dila bisa kita berangkat segitu. Mereka ngerasa itu laki-laki itu nggak nge-provide dia, padahal provider itu kan nggak hanya persoalan uang. Lihat juga dong prosesnya. Tidak hanya transaksional masalah materi ya, tapi misalnya materinya sekian, tapi kontribusi lainnya kan kalau kita duitkan juga mungkin lebih banyak. Misalnya dalam hal-hal lainnya, mengurus rumah, mengurus anak, itu kan kerjasama. Nggak bisa kita bilang suami perkara uang aja. Iya, kalau mungkin misalnya uang nggak ada, bantu di rumah juga nggak ngurus anak juga, mungkin dia masuk segala sisi red flag. Tadi. Iya,
itu pun juga bukan berarti mengakhiri pernikahan jadi vonis akhir gitu. Banyak cara untuk kita perbaiki rumah tangga ini kalau mau sama-sama belajar kan begitu. Baik, oke, nanti panjang kalau kalian dikasih kelihatan. Nah, kalau dari Bunda ngelihat tadi kan ada semacam validasi bahwa sebenarnya mungkin karena dari kasus-kasus kasus kan akhirnya ngelihat dan bisa apalagi menyimpulkan psikolog yang menerima ini keluhan udah lama ya kan nggak menerima. Bunda sedikit ya Bunda. Ya, ada baru klien 2 minggu yang lalu lah gitu kan. Dia seorang anak, nggak tahu kita apa yang di treatment di dia dulu sempat di pesantren, sekolah tahfiz gitu. Tapi mungkin dia kesalahan dalam proses berpikir juga saya rasa. Jadi dia ngerasa kayak kan si ibu ini dosen, punya banyak penghasilan daripada bapaknya yang buruh lepas. Sehingga dia itu sering ngerasa ibunya terbebani dengan semua kebutuhan itu. Nah, kebalik ya, jadi tulang punggung jadi tulang rusuk jadinya tulang punggung begitu. Tapi gini kan bukan berarti bapaknya tidak memberikan nafkah, hanya saja memang mungkin kondisi sudah tua, terus kebutuhan makin banyak sehingga tidak tercover lah seluruh itu kan. Dan tidak tahu, mungkin pasti ada masalah lain di luar dari ekonomi, pasti ada masalah lain yang buat anaknya ngomong akhirnya, nih anaknya nggak mau sekolah udah 4 bulan. Alasannya, aku nggak akan mau sekolah kalau bapak sama mama nggak cerai dulu. Dia bilang, kenapa? Saya tanya. Cuman perkara dia bilang, karena bapak itu bukan seorang bapak, dia nggak menafkahi keluarga ini, dia bilang gitu. Mindsetnya sudah sampai seperti itu ya? Iya, dia bilang gitu kan. Ya kan itu tidak mengurangi arti bapak, walaupun dia tidak menafkahi kalau menurut saya ya. Tapi dia tidak setuju dengan itu. Baginya itu bukan bapaknya. Ketika bapaknya masih menikah dengan ibunya, dia ngerasa itu karma, nanti ke aku juga bakal jadi laki-laki yang sama mah. Sependek itu pemikirannya. Cuman perkara nafkahin ya. Dan lucunya ketika ngomong gitu anaknya, kan ada ibunya nih. Ibu yang ngomong, ya gimana mama, bapakmu tuh nggak pernah nggak mau menceraikan ibu. Tadi masih mau saya tanya gini, jangan-jangan anaknya begitu karena emaknya sering curhat ke anaknya. Langsung jawab. Coba Bunda kasih pandangan. Jadi intinya gini sih, sebetulnya salah satu kalau indikator problemnya itu. Ini Bang Jen, silakan. Kalau kita lihat kasusnya begitu marak ini, jangan-jangan kita perlu merenung nih. Apa arti sebuah pernikahan sebenarnya bagi dua orang berpasangan itu? Kalau saya maklum lah ya, yang tadi yang Gen Z itulah ya kan. Jadi masih meyakini petua-petua orang tua gitu, bahwa segala sesuatu itu ada lo pondasinya. Nah, rumah ini didirikan ada lo pondasinya. Kalau pondasinya tidak kuat, maka rumahnya gampang roboh. Kalau pondasinya salah, maka rumahnya bisa miring. Kalau pondasinya salah hitung, keliru, bangunan yang mau dibangun tidak sesuai dengan yang mau diinginkan. Nah, begitu juga berumah tangga. Jangan-jangan begitu goyahnya perkara naik level. Bahasanya naik level lah kalau kita bilang dari segi dunia. Walaupun kalau kita mau tarik dari sisi agama, naik levelnya manusia bukan dari sisi itu ya. Pondasinya nggak kuat. Jadi pasangan-pasangan yang banyak bertebaran dan memperhatikan media sosial, yuk evaluasi kembali ini pondasi berumah tangganya apa sih? Apakah mau cari bahagia? Nggak bisa. Rumah tangga, mau bangun rumah tangga, mau cari bahagia, nggak mungkin. Bahagia itu berpasangan loh, Bang Zen. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Kayak tepuk sakinah nih ceritanya ya? Ya, artinya bukan seideal itu. Kita manusia itu berproses. Sama seperti tadi Kak Dila bilang. Itu bertumbuh sebenarnya, iya benar. Jadi berumah tangga mirip seperti bangunan rumah. Kalau pondasinya tidak kuat, mirip juga seperti kita sedang menyemai tanaman. Kalau akar sudah tumbuh, sudah mulai ada tunas yang tumbuh, rajinlah merawat, menyiram. Sorry Bunda, kalau saya tangkap berarti kan apa ya, filosofinya indah sekali ya gitu ya. Yang jadi masalah gini Bunda, kebanyakan pasangan muda saat ini ya kita ngelihat itu nggak lagi merujuk kepada perkara itu. Nah, mereka sudah itu yang perlu dievaluasi. Jadi kita perlu mengingatkan kembali itu. Iya, sudah berkiblat ke media sosial. Ini gimana caranya? Makanya katanya ada standar TikTok. Iya, makanya sekarang ini kita tanya nih ke Bunda, kira-kira nih dalam konsep Islam apa sih yang bisa membentengi perkara ini sedini mungkin dari pihak keluarga atau katakan anggap
yang terjadi ini adalah terjadi pada anak bunda, katakan seperti yang sudah akhirnya kecanduan dengan media sosial sebagai standar hidupnya. Kira-kira apa yang harus dilakukan gitu loh? Ya, pondasinya kembali lah. Mau pilih apa pondasi? Mau berumah tangga apa? Niat. Pondasi itu sama saya niat ya. Niat terus kita mau pakai apa gitu. Kalau perjalanan pernikahan saya itu waktu pertama kali tanya, kita nikah mau ngapain? Komitmen dulu ya. Ya, kita nikah nih mau ngapain? Niatnya ya ibadah. Saat suami saya mau ta'aruf, niatnya mau ibadah. Terus mau ngapain? Dia jawab mau jadi lebih baik bersama-sama. Jadi kebetulan saya yang memang suka belajar, edukator. Jadi wah gitu ya bahasanya. Cocok. Boleh juga ini. Enggak juga kayak gitu juga prosesnya. Prosesnya istiqoroh dahulu. Iya pasti itu Bunda. Entah dari mana lah dia dapat itu ya kan. Padahal kita baru dikenalin gitu ya kan. Bahasanya tapi begitu. Setidaknya kan jadi yuk kita evaluasi kembali itu. Niat awal mau berumah tangga itu apa? Kalau niat awalnya memang tidak kuat, yang tadi niat awalnya mau cari materi misalnya. Kenapa? Iya kita nanti sama-sama kerja. Jadi ketika materi itu dapat selesai. Ketika materi itu nggak dapat tersiksa. Ketika materi itu tidak seimbang dan lelah. Saya cuma mau bilang itu kenapa? Materi itu kita dapat 1 gelas. Puas enggak? Kita mau gelas berikutnya. Tambah lagi gitu ya. Mau sampaikan bahkan gelas-gelas ini akan penuh 1 meja ini puas enggak? Kita akan minta meja yang lain untuk diisi gelas berikutnya. Itu sifat materi karena sifat dunia begitu. Mungkin kembali ke pondasi ya, niat awalnya. Yuk, Kadang mau ditambahkan mungkin? Terkait niat tadi kan ngomong niat ya. Memang Bunda betul, semua itu tergantung niat. Saya juga memilih suami saya juga tanya niatnya apa, visi misinya apa. Walaupun kita bilang mulai mungkin promosiin soal masing-masing kelihatannya nih. Based on experience. Iya, silakan. Walaupun validasinya ya, Kak Dila. Walaupun mungkin dia searching dulu ya Bunda atau cari-cari referensi ya kan, belajar dulu, tapi setidaknya ketika dia mampu menjawab begitu kan jadi nilai lebih ya. Karena nggak semua laki-laki bisa memberikan jawaban yang kontekstual gitu ya, sesuai lah dengan maunya kita gitu kan. Berarti memang itu jodoh tuh ada kliknya. Nah terkait niat, saya bukan menilai, mengukur atau paling tahu tentang bagaimana Tuhan Allah memberikan ujian ke kita. Cuman ini kita bahas tentang pola, karena yang paling penting yang kita lihat tuh polanya. Kebanyakan ya klien-klien saya ini mungkin jadi pelajaran juga, perbaiki niat. Ternyata banyak klien-klien saya yang niatnya menikah memang karena dia tuh ganteng, pasti nanti diujinya secara fisik. Iya, kebanyakannya begitu. Niat kita itulah ujian kita. Kalau kita niat nikahnya karena perbaiki keturunan supaya karena dia cantik aku nikahi, karena dia ganteng aku nikahi. Toh ternyata di rumah tangga permasalahannya itu. Akhirnya dia sebagai istri jadi minder karena suaminya lebih ganteng, lebih muda. Dia sebagai istri sering dibilang kayak nenek sama suaminya. Kayak pembantu gitu ya. Enggak sih, kayak nenek karena kurus ya. Nah, begitu. Itu enggak kayak emaknya ya, cantik pala. Terus iya betul. Terus ada yang menikah karena materi, karena uang gitu ya. Uangnya banyak. Karena aku mungkin dia bilang ngerasa sudah hidup susah, harusnya menikah dengan laki-laki yang banyak duitnya. Kayak balas dendam gitu ya. Bahkan semua itu dari suaminya misalnya seperti itu. Dan akhirnya diuji dalam bentuk itu juga. Artinya ya dianggap kayak keset kaki lah bahasanya. Kau tuh kubeli, kau tuh harus nurut sama aku gitu. Kebanyakan gitu kalau kita menikah karena materi, kita akan diuji lebih banyak di bidang itu. Kalau kata ada ulama bilang kalau kita menikah karena materi, maka engkau akan diuji dengan kemiskinan. Begitu. Iya, benar ya. Jadi kebanyakan begitu. Malah makanya saya bilang kalau kita nikah karena Allah, bukan berarti nggak ada ujian. Ada ujian, tapi insya Allah apapun itu masalahnya Allah pasti bantu. Karena kita niatnya karena Allah, makanya kita perbaiki niat menikah. Karena itu nanti yang akan kamu diuji. Tempat kembali itu pondasi. Baik. Jadi kalau bangunannya udah mulai agak-agak ringkih gitu, yuk perkuat lagi pondasinya. Kita bicarakan lagi niat kita karena apa? Karena ibadah. Karena ibadah kita ibadah itu nggak ada yang enak sebenarnya. Apa calon ibu-ibu atau ibu-ibu di luar sana konsep berpikir seperti 2 orang narasumber saya ini sekarang atau gimana ya? Ya harusnya walaupun perkembangan zaman sekarang harusnya tetap
bisa gitu. Lihat Bunda Kembang itu kan beda tahun dengan saya. Mungkin Bunda Kembang sebaya dengan orang tua saya. Kita kan tapi kita punya pola pikir yang sama dengan generasi yang berbeda. Harusnya pun saya dengan generasi Z, generasi Alpha juga mereka juga punya pola pikir dan pola pandang. Tergantung bagaimana menyuarakan ini. Mungkin kita dulu bisa dapat ini dari halako-halako. Mungkin sekarang mungkin anak-anak udah kurang interest sama hal yang kayak begitu. Berarti dari media sosial kita bantu untuk menyuarakan, menggaungkan ini agar mereka punya pola pikir seperti itu. Biar Salah mereka, satunya iya, nonton iya. Naira. Jadi ya kan, betul, Bang Jen. Ada pepatah bilang begini, saya lupa. Ini kata-kata hikmah. Perempuan kalau sudah menikah, kalau dia tidak sibuk cari ilmu, maka dia disibukkan dengan perasaannya. Laki-laki kalau sudah menikah tidak sibuk juga cari ilmu ketika dia mapan, maka dia akan sibuk dengan hawa nafsunya. Wih, jadi, luar biasa ya, quotes-nya hari ini dapat 2 ya. Jadi itu pelajaran, maksudnya introspeksi. Saya sepanjang pernikahan saya ibu rumah tangga sebenarnya. Alhamdulillah saya tumbuh di dalam keluarga kondusif dengan situasi suka belajar. Nah seperti itu. Jadi posisi ibu rumah tangga tidak menghentikan saya untuk terus belajar. Kemudian alhamdulillahnya lagi suami mungkin membatasi saya kerja, tapi tidak membatasi saya belajar. Bahasanya begitu. Jadi ini suaminya ustadz atau gimana sih sebenarnya? Suami saya ini pekerja pegawai swasta biasa. Ya, jadi baik, nah itu tadi komitmen yang tadi. Karena menurut dia ketika istrinya belajar maka satu kata dia tanggung jawab dia untuk mendidik saya selesai atau terbantu belum selesai paham. Terbantu. Yang kedua dengan istrinya belajar katanya gitu dia yakin anak-anaknya juga teredukasi. Jadi PR lah sama kita. Ya ini tolong operator nanti dijadiin potongan pendek ya video kita. Yuk sama-sama terus belajar karena gini. Kalau fenomena itu kan luarannya. Kita kadang-kadang lupa lihat esensi. Lihat esensi itu apa? Bahwa segala sesuatu terjadi. Gitu. Izin sekali walaupun saya bukan ustazah ya kan. Tapi ya karena belajar itu tadi. Allah itu menjanjikan kalau mau dapat dunia cari ilmunya. Mau dapat akhirat cari ilmunya. Mau dapat dunia dengan akhirat cari ilmunya. Jadi cari ilmu itu gak dibatasi loh kalau ceritanya di dalam Al-Quran itu kisah-kisahnya. Mau anak-anak, mau perempuan, mau laki-laki, mau orang miskin, mau orang kaya, mau level apapun. Dan itu akan membawa dia naik level, itu janji Allah. Baik Bunda, oke.